ulas bersama. Hari ini kita merayakan peringatan dari 7 pemuda kudus. Hal yang Romo mau highlight dari peristiwa 7 pemuda kudus yang tertidur dalam gua ini berkaitan dengan pemerintah. 7 pemuda kudus ini hidup pada zaman Kaisar Decian, sekitar tahun 200-an. Kaisar ini bisa dikatakan adalah salah satu kaisar yang menyiksa orang Kristen dan dengan sangat heboh. Sangat heboh. 7 pemuda kudus oleh karena besarnya penganiayaan dari Kaisar Decian memutuskan untuk bersembunyi dalam sebuah gua. Awalnya Kaisar Decian merasa bahwa oh ya udah, kamu kalau jadi orang Kristen ya saya kasih kesempatan deh, saya pergi berperang, nanti kalau saya balik lagi kamu sudah harus jadi orang pagan kembali. Tapi 7 pemuda kudus ini nggak mau. Dia merasa lebih baik kami kabur dari kota, bersembunyi dari Kaisar. Jadi ketika Kaisar pulang kembali dari ekspedisi militer, tidak bisa menemukan kami. Jadi dari 7 pemuda kudus ini bersembunyi dalam sebuah gua di Efesus, dan satu orang yang paling kecil, yang paling muda di antara mereka ditugaskan setiap waktu secara berkala turun sembunyi-sembunyi ke kota, beli makanan, balik lagi ke gua. Begitu seterusnya, sampai berapa tahun kemudian Kaisar sudah selesai dengan perangnya, kembali ke kota Efesus dan mau mengadili 7 pemuda kudus itu. Tidak bisa ditemukan 7 pemuda kudus itu, tapi berkat dia mencari tahu setelah sekian lama berhasil ditemukan di mana guanya, dan gua tersebut disegel oleh pihak Kaisar. Jadi mereka yang ada di dalamnya sudah tidak bisa keluar lagi. Beberapa orang Kristen yang secara sembunyi-sembunyi merasa kasihan dan mau supaya mereka yang ada dalam situ tetap diingat dan dikenang, membuat sebuah kotak kecil menuliskan 7 nama mereka dan diselip masuk dekat guanya. Waktu berlalu, zaman berubah. Setelah berapa ratus tahun kemudian, tibalah di zaman Kaisar Theodosius Muda yang saleh. Pemerintahan berganti. Pemerintahan Romawi yang tadinya menyiksa orang Kristen berubah menjadi pemerintahan yang saleh. Terbangun salah seorang di antara mereka dan terbuka pintu itu. Terbangun salah seorang di antara mereka yang paling muda dan turun pergi. Mereka semua membangun maksudnya. Dan salah seorang dari mereka yang termuda disuruh turun lagi untuk pergi beli roti buat 6 temannya yang lain. Saat turun ke kota, saat hendak membeli roti, dia kaget. Dia merasa apa benar ini kota tempat saya tinggal? Salib ada di mana-mana. Dan setiap kali bertemu orang mengucapkan damai Kristus besertamu. Dia heran dong. Kok orang semua pada terang-terangan di sini? Gereja di mana-mana, orang membahas tentang Kristus di mana-mana. Dia bingung. Ini saya di kota mana ini? Ini benar di kota Efesus tempat saya tinggal dulu. Dia bertanya-tanya sama dia, kenapa bisa begitu? Saat dia pergi membeli roti, dia menyerahkan uang. Uang itu bergambar uang zaman dulu. Sudah beda. Uang zaman dulu. Jadi orangnya pada heran loh. Kaisarnya udah beda. Jadi dia bilang, wah ini kamu ini jangan-jangan kamu ini nyembunyiin harta karun di gunung nih. Jadi dia ditangkap, dibawa kepada pemimpin kota pada waktu itu. Nah kebetulan pemimpin kota pada waktu itu adalah seorang uskup. Nah seorang uskup ini melihat, loh kenapa tulisannya seperti ini? Kaisar seperti ini. Ditanya sama dia di pengadilan, kenapa bisa? Ketika dia menjelaskan sama kronologinya, kagetlah uskup itu dan pergi ke gua itu mendapati mereka. Saat mendapati mereka itu masih hidup, Kaisar Theodosius pun datang juga melihat. Saat Kaisar Theodosius melihat, dia menyampaikan semua apa yang mereka alami di zaman Kaisar Decian. Setelah itu 7 pemuda kudus itu kembali tertidur di tanah dan tertidur untuk selamanya sampai pada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Kaisar Theodosius karena kesalehannya hendak menyimpan 7 pemuda kudus itu di sebuah peti mati yang bertatakan batu permata. Tetapi lewat mimpi 7 pemuda kudus itu mengatakan tidak perlu, kembalikan saja ke dalam gua, tutup saja begitu. Nah, nama mereka bertujuh dikembali, masih tetap ada dalam gua itu, jadi dikubur kembali ke gua yang semula, ditutup lagi. Di zaman modern ada beberapa peziarah yang berhasil membuka gua itu, menemukan 7 nama mereka yang ada terukir dalam sebuah kotak, dan 7 tulang-tulangnya diambil dan disimpan sebagai relik. Romo belum tahu juga reliknya disimpan di mana. Tapi yang menarik di sini, ada 2 macam pemerintahan.
dalam cerita ini. Pemerintahan yang tidak pro kepada iman Kristen dan pemerintahan yang pro kepada iman Kristen. Segala bentuk pemerintahan memiliki keteraturan. Dan Tuhan menghendaki keteraturan. Dan Tuhan pula yang pertama menetapkan pemerintahan. Dan pemerintahan itu, seperti apapun pemerintahan itu, tetap berasal dari restu Tuhan. Kita lihat cerita. Ketika itu, orang Israel zaman dulu tidak mempunyai seorang raja. Dan orang Israel meminta kepada Tuhan, pada lewat Nabi Samuel, tolong kami minta seorang raja. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Samuel? Cari seorang yang bernama Saul dan urapi dia. Berarti rahmat Tuhan turun ke atas Saul. Berarti Tuhan merahmati suatu pemerintahan itu. Walaupun tidak semua pemerintahan itu pro dan baik. Kita lihat sendiri Saul pun juga dalam kenyataannya ya tidak benar-benar baik juga. Jadi satu sisi kita punya Saul yang kurang baik, tetap diurapi Tuhan. Demikian juga kita punya Daud yang juga diurapi Tuhan, tapi baik di mata Tuhan. Selalu ada seperti itu. Selalu ada siklus seperti itu. Ada saat di mana pemerintahan itu baik, ada pemerintahan yang tidak baik, ada pemerintahan lagi nanti yang baik, ada yang tidak baik. Terus mengulang-ulang siklus seperti itu. Bahkan di zaman modern ini pun kita juga mengalami ada pemerintahan-pemerintahan yang pro terhadap iman Kristen, ada yang menentang iman Kristen secara terang-terangan. Jadi pertanyaan, kalau gitu pemerintahan yang baik itu yang bagaimana? Apa pemerintahan yang sekuler atau pemerintahan agamis? Kalau agamis yang seperti apa? Apakah agama yang pro terhadap iman Kristen atau agama Kristen? Atau agama yang tidak pro terhadap iman Kristen? Atau bagaimana kalau sekuler saja? Sekuler berarti ya udah pemerintah hanya fokus sama hal-hal duniawi saja. Romo mengatakan bahwa kedua bentuk pemerintahan itu tidak ideal. Karena yang satu dan yang lain sama-sama berasal dari dunia ini. Dan satu hanya akan melahirkan ke yang lain. Kalau kita perhatikan siklusnya, beberapa negara yang paling sekuler dewasa ini adalah negara yang tadinya sangat religius. Dan mereka yang sekuler merasa bahwa ya udah urusan pemerintahan ya pemerintahan, urusan agama, pada akhirnya jatuh kepada ateisme juga. Awalnya mereka masih saleh, tetapi negara merasa kamu pemerintahan urus sendiri, agama urus sendiri, tapi secara umum negaranya masih saleh. Tapi setelah sekian lama jatuh juga pada ateisme. Jadi tidak ada yang ideal sebenarnya. Tetapi apa kata Tuhan? Tetap Tuhan menghendaki, seperti kata Rasul Paulus, tetap kita dituntut sebagai warga negara yang baik. Sekalipun pemerintahan itu menyiksa iman Kristen. Kita lihat bagaimana iman Kristen bisa diterima di kerajaan Romawi. Dari tahun 34 sampai tahun 340, iman Kristen itu sudah berkembang. Penduduknya udah banyak. Bahkan dikatakan banyak sekali para martir-martir kudus kita yang adalah seorang jenderal dan seorang tentara. Kalau iman Kristen bisa ditegakkan lewat militer, saya yakin dalam 300 tahun itu sudah banyak jenderal-jenderal yang memberontak. Sudah banyak prajurit-prajurit yang memberontak. Dan pada waktu itu iman Kristen sangat berkembang di kalangan budak dan orang-orang miskin. Dan kita tahu di Romawi sendiri jumlah budak dan jumlah orang miskin jauh lebih banyak daripada jumlah orang kaya. Artinya mereka dengan social power sebenarnya bisa menggulingkan pemerintahan Romawi pada waktu itu dan menggantinya dengan iman Kristen dengan senjata. Bisa sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan? Orang Kristen mereka tuh bisa seperti, mereka tuh ibaratnya mayoritas yang disiksa minoritas sebenarnya. Dan mereka tidak masalah dengan hal itu. Mereka tidak masalah dengan hal itu. Bahkan dikatakan bahwa prajurit dari Konstantinus Agung sebagian besar sudah orang Kristen. Makanya ketika Konstantinus Agung mengatakan pasang tanda salib di perisai kamu dan di baju kamu, prajuritnya tidak bertanya, protes. Loh, kenapa nggak dewa Zeus aja? Kenapa nggak dewa Ares aja dipasang? Tidak ada yang protes. Karena mereka tahu, sebagian besar antara mereka itu sudah punya iman Kristen. Lanjut lagi. Pertanyaan, saudara-saudara.
Kristus pun juga dengan Injil hari ini mengatakan bahwa ada yang menjadi musuh Kristus, yang tidak bersama-sama dengan dia adalah musuhnya. Tuhan menyatakan seperti itu secara terang-terangan. Dan Alkitab juga mencatat, Tuhan kita punya musuh. Kitab Kejadian mengatakan bahwa keturunan ulat dan keturunan si perempuan akan ada perseteruan. Berarti Tuhan kita tuh punya musuh. Bukan bilang Tuhan kita tuh Mr. Nice Guy yang tidak punya musuh di mana-mana, tidak. Tuhan kita ternyata punya musuh. Tetapi kita dengar baik-baik. Seperti apa kata Tuhan kita sendiri? Dicatat di Alkitab. Apa yang mesti kita lakukan kepada musuh-musuh kita? Yaitu berdoalah kepada mereka, untuk mereka yang memusuhi kamu. Dan Tuhan kita melakukannya dengan sangat jelas di atas kayu salib dengan mendoakan orang-orang yang memusuhi dia. Demikian khotbah singkat yang Romo sampaikan pada hari ini. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati negara kita.